sehingga di saat itu saya merasa terlecehkan. Ih, kok gendut banget sih? Gendut. Aku sampai ke dokter gizi, ngerasa insecure sama diri sendiri sih. Stop body shaming, guys. Halo. Halo. Halo, oke. Mungkin boleh perkenalkan diri dulu? Nama saya Getia, usianya 22 tahun, OTW. OTW, oke. Kesibukannya? Skripsian, Skripsian? Yes. Udah sidang kah? udah sih. Udah sidang ya? Jadi mau Oke. calon-calon pengangguran. Oh, jangan gitu dong. Halo, nama saya Indah, umur 22 tahun. Status perlu? Oh, boleh status gimana? Jomblo? Jomblo, ya ampun, masa segininya Ya jomblo sih ampun. guys. Enggak. Oke, kesibukannya apa kau boleh tahu? Kesibukannya tidur, makan, ya biasa pengangguran, Kak. Oh, stay at home ya? Iya. Jadi nggak kaget kalau misalnya ada kata WFH atau stay at home itu ya udah sih gitu. Ya udah, tidur aja. Kalau nggak gitu nonton Korea gitu. Oke, itu rekor ya. Yes. Gatia pernah nggak mengalami body shaming? Pernah. Pernah. Itu gimana itu kalau boleh tahu? Gimana? Maksudnya pengalamannya tuh kayak gimana gitu loh? Banyak sih, kadang dibilang, ih kok kamu gendutan sih, ih kok kamu bantet banget, gitu-gitu sih. Kalau boleh tahu itu dari kapan? Dari SMA, ya Dari SMA. SMA? Yes. Dari sampai sampai sekarang? Kalau sekarang sih kadang-kadang. Sekarang kadang-kadang ya. Pernah dong, dari kecil juga udah pernah ngalamin. Dari SD, jadi bahan bulian udah sering banget. Kalau boleh tahu body shaming itu kayak gimana? Kalau dulu sih SD kurus banget, jangan dilihat yang sekarang ya. Kalau dulu bener-bener kurus, terus ya biasalah dibully kan sama teman-teman SD. Terus katanya kurus banget sih, nggak pernah makan ya, nggak pernah dikasih makan ya sama orang tuanya, apalah gitu kan biasa. Cuman beda waktu SD tuh ya udah sih, ya udah gitu-gitu doang. Terus juga waktu SD tuh agak bongkok kan, jadi kayak dibully juga, udah kurus, tinggi bongkok lagi kan gitu. Terus makin udah berumur, makin dewasa malah berisi badannya gitu kan. Terus sekarang malah gendut, malah kena body shaming lagi, bukan kurus tapi malah gendut gitu. Kadang ada aja sih kayak misalnya lengannya gede banget sih, terus jerawat. Nah kadang-kadang kalau Indah sih dulu emang agak jarang jerawatan, cuman beberapa hari ini agak jerawatan. Jadi tiba-tiba orang yang liatnya dulu mulus-mulus aja, terus tiba-tiba jerawat, ih kok jerawatan sih sekarang gitu, make up aja sih kerjanya, makanya jangan make up, natural aja. Dasar mulut netizen, mereka kan nggak tahu karena apa. Iya. Masalah make up dari zaman dulu sampai sekarang sama aja. Ya bisa aja hormon dan lain-lain lah. Dokter aja yang spesialis kulit banyak yang jerawatan kok. Iya, bener juga ya. Kan ya. Tapi ya biasalah netizen. Terus juga dulu sempet kerja di bank, ketemu nasabah. Ih, Mbak Indah kok sekarang jerawatan, gede-gede banget kok, tumben ya ini. Hah, iya. Ya udah cuman gitu-gitu doang. Padahal mah sedih. Oke, kayaknya nyaman ya. sorry. Nggak apa-apa. Mengapa orang-orang melakukan body shaming? Kenapa orang tuh kayak ngejek atau membody shaming orang yang dilihat gitu loh? Kurang tahu ya, mungkin dia pengen jadiin itu kayak ajang apa ya, lucu-lucuan aja gitu. Mungkin menurutnya dia lucu, kadang kan nggak tahu kita orang itu kalau misalnya udah di body shaming itu dia bakal terima positif atau negatif, kayak gitu sih. Mungkin Oke. Yang pertama sih kalau menurut Indah, nah kebetulan Indah bukan pelaku ya, tapi Indah Oke. korban. Jadi Iya, kalau bukan. mikirin kenapa dia bisa kayak gitu mah kadang kenapa ya? Kadang kita juga mikir ya, kok dia nggak mikir ya? Emang dia nggak pernah jerawatan? Emang dia nggak pernah gendut? Emang nggak pernah kurus? Nggak pernah ngaca Emang gitu ya? perfect? Emang nggak punya kaca di rumah? Emang lu bagus banget, perfect gitu kan? Enggak lah, setiap manusia juga punya kekurangan. Artis pun sampai oplas sana sini gara-gara apa sih? Nggak percaya diri kan, kayak gitu. Tapi kalau misalnya menurut Indah sih mungkin kalau dari olok-olok tuh zaman dulu ya. Kalau sekarang mah kalau kita udah gede mah paling cuman bercandaan gitu kan. Tapi kadang-kadang orang yang nggak sedekat sahabat itu kadang kan ngomong tiba-tiba, ih sekarang gendutan ya. Mungkin dia mikirnya, dulu kan Indah ini kurus gitu, kok tiba-tiba gendut. Mungkin dia kepo juga, kok lu subur sih, entah hidupnya bahagia, entah makan terus gitu kali ya. Kalau Indah sih mikirnya mungkin pertama karena shock aja ngelihat perubahan yang mungkin dulunya kurus atau dulunya mulus terus tiba-tiba berubah drastis karena jarang ketemu atau karena tumben lihat gitu kan. Indah sih mikirnya kalau dari segi pelaku mikir positifnya mungkin karena shock yang perubahan yang dulu bener-bener mungkin ya kurus, langsing, mulus, tiba-tiba sekarang udah gendut, jerawatan gitu kan, pasti kaget juga ya. Kalau menurut Indah sih karena kaget aja. Selain itu ya mungkin emang nggak punya kaca. Oke, makanya guys ngaca sendiri Ngaca ya. dong. Kalau boleh tahu nih, ketika pas kena body shaming, itu kalau boleh tahu sebelumnya, bagian tubuh mana yang sering biasanya kena body shaming? pipi, Pipi, ya, lengan,
Lengan. Oke. Pipi sih, kalau Indah dari segi dulu ya jujur dulu emang kurus banget. Semenjak kerja, lulus SMA langsung kerja di bank. Entah kenapa mungkin karena kerjaannya duduk, terus cemilan dateng, nasabah buat cemilan. Itu dalam 3 bulan ya, 6 bulan itu naik banget sampai 6 kilo. Dan itu yang pertama kelihatan itu di sini. Jadi pipi tuh bener-bener tembem sampai ada double chin, cuman tangan tuh masih kurus gitu. Jadi lebih kelihatan di pipi sih sama di lengan, cuman bedanya tangan tuh masih kurus. Jadi kadang, kok gede banget sih sekarang pipinya, karena kan orang ngelihatnya dari muka dulu kan, walaupun yang lainnya masih kurus, kok gendutan ada double chinnya gitu. Paling sering sih kayak gitu, atau enggak mungkin ya jerawat lah, karena dulu memang jarang jerawat. Semenjak kerja mungkin kan kerjanya juga di bank, megang uang kotor kan, jadi ya banyak lah mungkin juga faktor hormon atau stres gitu, lingkungan. Jadi jerawatan paling bagian wajah atau dagu, pipi kayak gitu. Kira-kira seberapa besar nih fenomena body shaming ini berdampak terhadap psikologi gap year sendiri? Kalau aku sih pribadi nggak terlalu menganggap itu terlalu gimana ya buat giniin aku sih. Nggak terlalu ambil pusing sih. Kadang ya tergantung. Kalau misalnya dia terlalu nyakitin banget kata-katanya dia kayak gimana ya. Aku ya untuk beberapa saat mungkin aku kayak ngerasa kayak kok aku kayak gini ya gitu. Tapi lama-lama juga mikir ngapain dia ngurus hidup aku. Yang penting aku bahagia kayak gitu sih. Okay. Nah kalau ini kebetulan orangnya cuek sih. Iya bodo amat sih, terserah gitu. Kayak mikirin emang lu bagus banget jadi orang kayak gitu sih. Ya lebih gimana ya? Ya udah. Ina soalnya kalau ada yang ngomongin ngebully atau apa ya udah sih kayak angin lalu aja. Malah jadi memang motivasi. Kalau memang sekarang jerawatan bukannya pusing mikirin stres, tapi lebih kayak aduh semangat nih ngumpulin duit buat beli skincare, atau enggak semangat nih ngerawat kayak gitu. Semangat dietnya, nge-gym gitu. Kalau body shaming biasanya diem aja atau gimana? Terus respon Getia gimana? Kalau aku sih ya diem kayak ketawa ya nerima kayak misalnya kamu kok gendutan masa sih iya kayak gitu kayak aja tadi sih. dibilang ya bodo amat. Bodo amat iya. Okay. Tapi kalau seumpama ketemu sama orang yang baru kenal itu gimana? Iya kayak gimana kayak misalnya baru kenal nih dia tiba-tiba kayak kok kamu gendut banget kayak gitu misalnya kayak ini apa sih orang ini ya. Tapi kalau sama teman-teman sendiri anggapannya kayak sahabat atau gimana gitu? Iya kalau orang yang udah aku tahu sih gitu aku nganggapnya bercandaan aja dan itu it's okay gitu. It's okay kayak aku nggak ngambil pusing dan nggak ngambil hati gitu. Karena udah teman sendiri kan. Terkadang itu jadi kayak motivasi aku gitu sih. Kalau ini sih tergantung orangnya siapa. Kalau misalnya nasabah nih gitu, iya lo nggak tahu kok tiba-tiba begini, atau nggak kalau ditanyain kok gendutannya, iya lo subur banget, nasabahnya sering bawain kue soalnya. Iya siapa tahu besok dia bawain kue gitu kan. Paling cuman ngomong gitu. Tapi kalau sama orang-orang yang udah kenal deket kadang lawan-lawan aja sih. Iyalah punya mulut kan buat makan, bukan buat ngomongin orang. Ya paling gitu-gitu. Itu kalau orang di dekat ya. Iya. Kalau sama orang yang nggak kenal nih, tiba-tiba ngomong kayak gitu. Kok gendutan sih? Kalau nggak kenal kayak nggak tahu dia gendutan, mungkin dikira emang segini-segini aja gitu ya. Kalau yang nggak kenal belum pernah sih nemu yang nggak kenal terus tiba-tiba body shaming, kecuali lewat media sosial. Pernah kok ya? Kak kok endut banget sih, ya udah jawab aja gitu, iya punya mulut kan buat makan bukan buat ngomongin orang, apalagi makan temen ya gitu aja sih. Pesan buat orang yang body shaming apa? Hati-hati kalau ya kita kan nggak tahu ya orang yang kalian body shamingin itu bakalan menerima omongan kalian tuh positif atau negatif. Belum tentu orang lain itu kayak aku ya bodo amat. Siapa tahu dia baperan atau gimana kan, itu hati-hati aja sama omongan yang kalian ucapin. Karena itu bisa kayak kita nggak tahu. Kadang aku baca-baca nih di berita kalau misalnya orang tuh kayak bully kayak ya body shaming kayak gitu, kadang orangnya kan stres sampai hampir mau bunuh diri atau gimana kan, itu bahaya juga. Aku dengar juga kalau misalnya sekarang itu body shaming itu kayak udah ada undang-undangnya atau gimana nggak tahu ya kayak gitu sih. Udah ada, ya udah hati-hati aja. Belum tentu kan kayak kalau kalian body shaming itu belum tentu kalian itu sempurna kayak gitu sih.
Gimana ya? Mungkin, nah kita pertama nggak tahu juga nih. Kalau misalnya si pelaku ini siapa tahu dia adalah seorang korban, makanya dia melakukan kayak gitu. Iya, balas dendam atau apa gitu kan? Kita juga nggak tahu. Cuman ya pesan aja, janganlah sampai body shaming ya. Apalagi kan emang udah ada UU-nya juga kan, undang-undangnya. Di komen kita bisa laporin loh, hati-hati. Makanya banyak yang body shaming malah pakai fake account kan, pakai apa gitu mah takut sebenarnya. Cuman ya nggak tahu juga ya. Mungkin mereka juga nggak ada kerjaan, mereka juga nggak ada sesuatu yang dicari dalam hidupnya, jadi aduh gue ngapain ya, bingung hidup kok gini-gini doang, ya udah ngurus lah gitu. Ya pesan aja sih jangan sampai kemakan omongan sendiri, kita kan nggak tahu ya, hati-hati dengan omongan ataupun ketikan gitu, karena kan kita nggak tahu ke depannya, bisa aja lu yang langsing-langsing bisa berubah kan kayak gitu. Kayak kata sekarang, jarimu adalah harimau. Iya betul. Oke. Jempol. Iya benar. Oke, thank you Getia atas waktunya yang telah diberikan. Iya, makasih sama-sama. ya. Thank you Indah atas Oke, waktunya. makasih Terima Kak. banyak. Oke. Thank you guys. So, in conclusion, menurut jurnal Islamic and Politics yang membahas tentang body shaming, perilaku body shaming di Indonesia merupakan suatu habit atau kebiasaan yang sangat berkembang di Indonesia. So, next time, if you want to do this, please consider about it. See you next video. Thank you for watching. Dan apabila kalian punya opini atau pendapat lain tentang body shaming, kalian bisa tulis komentar kalian di bawah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.